Oke semuanya, selamat datang kembali di MD Podcast. Kali ini saya bersama dengan Mr. Akmal. Akmal ini adalah saat ini ketua umumnya DPD IMM DIY. Ya setara gubernur lah ya kalau dalam tahap Gubernurnya IMM gitu ya. gubernurnya IMM Provinsi Jogja. Begitu mungkin kurang lebih ya. Dan Akmal ini sekarang selain menjadi aktivis yang aktif di organisasi pergerakan, dia juga sekarang dosen ya. Iya, Dosen muda lah di kampus Muhammadiyah Yogyakarta gitu. bukan dosen tetap gitu ya. Ya tapi dosen kan ya sudah tidak usah terikat pada administrasi, ada ini ada enggak, yang penting ngajar mahasiswa berarti dosen. Seperti dosen. Ya ngajar mahasiswa di kampus dosen. Nah karena Akmal ini adalah orang yang aktif di organisasi, maka kita kan berbicara hal-hal yang berhubungan dengan dunia aktivis gitu ya, gitu Mal ya. Iya, iya. Nah kalau sekarang masih lama nggak sih menjabat di ini DPD IMM? Udah mau suruh. Sebetulnya malah saya udah lewat, Bang. Udah lewat ya? Jadi kita di DPD Jogja itu kan dia jangkanya 2 tahun ya, dalam satu periode gitu. Saya udah lewat 2 tahun 1 bulan gitu. Oh. Hanya beberapa bulan ke depan kita udah regenerasi. Oh gitu. Kenapa jadi terlambat regenerasinya? Karena itu ada hubungannya dengan struktur yang ada di atas kita gitu, DPP. Oh ya. Sejauh ini DPP inginnya normalisasi semua DPD gitu kan. Oh jadi mau diserentakkan? Oh ini ngikutin pemerintah ya? Ya. Tapi nggak ada ini, Nggak dapatnya lah ya? nggak ada periode 3 gitu. Oh Nggak ada gagasan 3 periode lah. 2 periode aja kayaknya nggak ada ya? Iya. Iya, yang ada ya cuman di negara ini gitu kan. Siapa lah ya? 3 periode kita mendukung kok. Nah, kamu kan sekarang di tingkat DPD ya? Maksudnya kan banyak tuh di bawah ada cabang, terus ada ranting atau komisariat tataran yang paling bawah dan segala macam. Artinya memang walaupun sudah lama tidak kuliah atau sudah lulus lah ya dari S1, masih aktif melihat bagaimana dinamika yang terjadi di kampus gitu loh. Iya. Antara mahasiswa dengan perguruan tinggi dengan eksistensi pergerakan dan organisasi dan segala macamnya. Nah, kira-kira yang kamu capture secara keseluruhan itu gimana sih sebenarnya eksistensi ini pergerakan dan sangkut pautnya dengan mahasiswa sekarang itu, Mas? Oke, begini. Kalau saya lihat mahasiswa sekarang itu susah memang punya ketertarikan yang besar kepada gerakan mahasiswa. Itu karena di satu sisi mereka ini punya beban ganda yang banyak dan berat gitu. Sementara di sisi lain gerakan mahasiswa itu kadang-kala dia nggak mampu menyambut zaman itu dengan baik gitu, Bang. Jadi yang kamu lihat ini ada ini ketergerusan minat mahasiswa terhadap bergabung dengan organisasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iya betul gitu. Itu orang-orang kemudian minatnya berorganisasi itu semakin berkurang. Kenapa begitu? Karena satu saya lihat itu faktor dari pendidikan kita yang salah kaprah gitu ya, salah arah. Jadi kampus itu setiap hari mahasiswa itu setiap hari dia kuliah dari jam 7 sampai jam 4, Bang. Itu sore gitu ya. Nah akibatnya adalah mereka ini secara psikologis, secara kejiwaan, secara mental itu sudah habis energinya di kampus tuh. Karena habis pikiran, energi dan mentalnya, akibatnya mereka udah nggak punya kesempatan untuk berpikir hal-hal yang lebih luas gitu, apalagi mikirin tetangganya gitu kan. Nah itu satu. Jadi faktornya adalah faktor pendidikan. Yang kedua adalah faktor disrupsi kebudayaan. Kebudayaan kita kan makin hari ini makin individualis gitu. Betul, orang mikirnya sekarang ini gimana caranya supaya cepat kaya kan. Makanya di konten-konten di YouTube tuh kadang-kala yang paling banyak itu tips cepat kaya gitu kan. Nah yang dilihat itu Indra Kents gitu, Doni Salmanan gitu kan. Nah akibatnya kemudian kita ini makin hari makin individualis tuh. Jadi masyarakat mahasiswa sekarang itu atau masyarakat secara keseluruhan ada kecenderungan menjadi individualis menurutnya dibandingkan kita dulu yang senang berkumpul, berdiskusi. Betul. Jadi sekarang makin hari warung kopi misalnya itu makin sepi dari diskursus, kendati banyak orang yang masuk ke dalam itu. Banyak tapi mereka hadir untuk diri sendiri. Iya betul gitu. Jadi orang di dalam warung kopi itu dulu kan kita kalau di warung kopi itu berdebatnya itu sangat radikal itu ya, membahas soal negara dan lain sebagainya. Sekarang enggak,
orang sudah mikirin gimana caranya supaya rating di game-nya itu makin hari makin tinggi gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau yang kamu lihat, ya aku sebenarnya juga ngerasa sih bahwa kan kalau kita lihat statistik ya, kayak di kampus atau di pergerakan, semakin hari pendaftarnya itu semakin sedikit. Padahal secara jumlah kampus itu tampungannya itu makin banyak mahasiswanya. Iya betul. Artinya memang kayaknya apa ya? Zaman ini menuntut orang-orang untuk menjadi semakin individualis. Benar. Nah, apakah ini menjadi tantangan kemudian terhadap organisasi baik itu pergerakan atau organisasi eksekutif dan segala macam terhadap menjadi individualisnya orang-orang yang ada di kampus? Betul, itu bukan malah tantangan Bang, itu malah hambatan. Jadi kita bisa lihat nih sekarang nih orang-orang yang kemudian masuk ke dalam gerakan mahasiswa itu akhirnya kita ini bertindak sebagai kampus gitu di gerakan mahasiswa. Kenapa? Karena kampus itu lazimnya sekarang itu gagal mencetak akademisi. Kan tujuan dari kampus itu kan mencetak akademisi kan. Betul. Nah sekarang kampus itu mereka ini orientasinya adalah melahirkan pekerja yang berkiblat berorientasi kepada pasar. Jadi udah bergeser nih sekarang kampus sebagai institusi yang mengedepankan academic values itu bergeser kepada corporate values tuh. Nah, yang dimaksud academic value itu kayak mana mau? Apakah yang IPK-nya tinggi atau kemampuan berpikirnya membaca perkembangan zaman atau gimana tuh sebenarnya? Kemampuan berpikirnya gitu. Jadi orang kalau misalnya kuliah itu cuman belajar bicara gitu, belajar membaca, belajar menulis, itu apa bedanya sama burung beo? Burung beo kan bisa dilatih juga gitu buat ayo kamu ucapin ini tuh. Nah, kan begitu kan. Nah sekarang masalahnya adalah kampus itu terlalu banyak melahirkan burung beo bos. Nah kemudian akhirnya gerakan mahasiswa itu fungsi utamanya adalah meluruskan kiblat universitas yang sekarang itu mengalami pembelokan. Jadi kita ini sekarang di gerakan mahasiswa itu ngambil limbah kampus. Jadi kampus ini melahirkan limbah gitu. Nah kita ini yang kemudian akhirnya terdampak gitu, mendapatkan kader dengan seluruh keterbatasannya karena kampus gagal di produksi mereka gitu. Nah itulah yang saya sebut sebagai tantangan dan hambatan gitu. Tapi kan kuliahnya mahasiswa sekarang itu makin cepat mau kayak justru itu masalahnya bang. Oh gitu. Karena mereka terlalu cepat gitu, maka mereka tidak tercipta sebagai sosok individu terpelajar, terdidik, intelektual gitu yang bisa mencerahkan peradaban. Gitu. Kan sejarah inginnya kan intelektual ini fungsinya adalah sebagai rausan pikir gitu, sebagai kelompok pencerah gitu ya, atau engkau pencerah gitu. Masalahnya sekarang kampus itu menciptakan manusia gelap. Nah, apa indikasi mahasiswa itu berpikir? Apakah dia menulis buku kah, atau melahirkan jurnal kah, atau memang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, atau gimana tuh? Menulis buku, saya kan juga menulis gitu, membaca buku. Itu tampak luaran aja sebetulnya gitu. Tetapi inti daripada intelektual itu adalah kemampuan dia untuk membaca situasi yang ada di sekitarnya. Makanya manusia disebut sebagai homo intellectus gitu. Sekaligus orientasinya adalah untuk mengubah situasi. Jadi kecerdasan dalam arti bisa menulis gitu, pandai membaca, itu hanya alat gitu. Orientasi utama kita adalah perubahan dan pengaruh terhadap situasi-situasi di lingkungan kita gitu. Itu yang disebut sebagai intelektual gitu. Nah, sekarang kan kampus sekarang apa fungsinya? Fungsinya hanya menciptakan buruh. Betul gitu kan. Dan pendidikan kita itu semakin liberal akibat dari menterinya adalah pedagang Bu. Menteri kita kan pedagang bos masalahnya. Tapi kan gini, aku mencoba inilah ya berdiri di sisi yang lain. Iya. Kalau saya lihat kayaknya kenapa kampus-kampus itu berlomba-lomba untuk mencetak pekerja yang diharapkan kompatibel dengan dunia kerja, karena mungkin ada ancaman ledakan bonus demografi gitu. Iya. Apakah memang kampus itu tetap harus menjadi ruang berpikir, atau justru memang menjadi seperti yang kita lihat sekarang gitu, melahirkan calon-calon pekerja yang kadang-kadang juga banyak juga yang tidak tertampung oleh dunia kerja man. Kalau saya harus ada link and match gitu di dalam kurikulum kita antara orientasi pembangunan mereka sebagai individu yang
paripurna dalam bahasa agama itu disebut sebagai insan kamil. Seseorang, jadi kan fungsi daripada universitas ini kan menciptakan totalitas manusia yang paripurna, insan kamil, yang di dalam jiwanya, di dalam dirinya itu ada pikiran yang tajam, kemudian perasaan yang halus, dan kemauan yang teguh kalau kata Tan Malaka. Nah kan orientasi pendidikan itu kayak begitu. Nah fungsi kita, fungsi lembaga pendidikan itu betul bahwa kita harus meletakkan mereka kelak di kemudian hari untuk mengisi pos-pos strategis di ruang-ruang pekerjaan gitu. Tapi bukan hanya itu, kita harus menciptakan manusia yang berbudi luhur gitu, hatinya hatinya halus, kemudian pikirannya terbuka gitu. Nah, aku mau balik lagi tarik tadi bahwa salah satu tantangan kita kan minat mahasiswa itu sekarang kurang berminat lagi ya terhadap organisasi-organisasi gitu ya. Nah kalau saya lihat trennya, ini kan sebenarnya puncaknya atau klimaksnya ini terjadi semenjak COVID. Mungkin kamu juga merasakan bahwa semenjak COVID tradisi perkaderan itu ya hilang, tradisi berkumpul untuk berdiskusi itu nyaris tidak ada, semuanya via Zoom. Yang ternyata itu tidak efektif mentransfer visi atau pemikiran atau bagaimana cara berdialektika dengan semestinya gitu loh. Nah, apakah kamu melihat bahwa ini memang salah teknologi yang berubah atau ada hal yang lain yang mengakibatkan seperti sekarang? Begini, apakah kemudian COVID kemarin itu adalah masalah atau peluang gitu? Bagi saya itu sebetulnya peluang. Jadi di mana-mana sebetulnya suatu perubahan itu tercipta kalau kemudian kita ini merasa ada sense of crisis gitu, ada krisis bersama yang kita rasakan gitu. Nah, dari krisis bersama itulah akan muncul nabi-nabi gitu ya, atau mereka yang juru selamat gitu ceritanya tuh. Mereka yang kemudian tampil untuk membangun perubahan gitu atau mencetak hal-hal yang baru gitu. Nah, saya pikir COVID kemarin itu akhirnya kemudian membuka tabir gerakan mahasiswa bahwa sekarang ini kita perlu untuk terintegrasi dengan dunia digital. Kenapa saya sebut terintegrasi? Orang kan lazimnya sebutnya adaptasi gitu. Betul. Nah, saya nggak mau pakai frasa adaptasi gitu. Pakainya frasa integrasi. Kenapa? Karena adaptasi itu adalah peleburan diri terhadap kebudayaan baru, bos. Tapi kalau integrasi itu adalah kita masuk ke dalam, tapi tidak kemudian terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif di dalam tuh. Nah sekarang, kalau kemudian kita lihat ada kebudayaan digital gitu atau dunia digital yang sedemikian riuh sekarang, gerakan mahasiswa saya pikir itu sudah harus berorientasi pada upaya untuk menciptakan smart digital spesialis. Bukan lagi smart digital user gitu. Kayak kita buat konten kayak begini kan itu orientasinya adalah untuk menciptakan smart digital spesialis gitu, untuk memproduksi pikiran lewat alat media itu. Nah sementara negara kita itu masih gaungkan literasi digital. Terlambat sudah ya? Terlambat kan. Akhirnya kan kita harus menciptakan orang-orang pengguna media sosial yang baik gitu, bukan pembuat. Kalah kita sama negara maju gitu, dan itu akan selalu berulang. Kalau haluan berpikir kita gak rubah, bos gitu. Setiap waktu kita hanya akan membebek kepada negara maju tuh. Nah kalau tadi aku mau ngomongin sedikit tentang ini, Mal. Kan salah satu ciri khas dari gerakan mahasiswa aktivis itu adalah mereka itu biasanya lantang bersuara entah menentang kemapanan atau menentang pemerintahan, kebijakan dan segala macam. Kalau aku lihat, kalau kita melihat nih media sosial, TikTok dan segala macam, itu kita sebenarnya melihat kayak figur-figur baru yang kemudian mengobrak-abrik kemapanan, seperti ada nih si Bima yang kemarin ngacak-ngacak soal Lampung, atau beberapa kreator lainnya yang juga sering bersuara tentang fenomena sosial yang ini itu membuat resah penguasa, melahirkan perubahan. Nah kalau aku lihat sebenarnya mereka itu backgroundnya itu tidak lahir dari organisasi-organisasi mahasiswa, atau kalaupun ada aktivis-aktivis yang kemudian berkecimpung dalam dunia digital, kreator dan segala macam, itu minim sekali. Nah itu sebenarnya bagaimana sih, apakah memang para aktivis ini, orang-orang yang kita kenal sering berpikir tentang kemaslahatan umat, itu memang tidak terlalu berminat untuk aktif di bermedia sosial kayak gitu? Iya, karena begitu tadi tuh gerakan mahasiswa juga kayak negara kita itu dia
dialog bahkan gerakannya itu sekadar demi menciptakan smart digital user gitu. Pengguna-pengguna yang baik, yang cerdas gitu, bukan sebagai pembuat. Nah sekarang haluan gerakan mahasiswa itu harus dirubah gitu. Keberadaan Bima itu menjadi ejekan gitu ya kepada gerakan mahasiswa gitu, bahwa lu kemana aja nih selama ini. Katanya ngurusin negara gitu, rakyat gitu, tapi nggak tampil di ruang percakapan publik tuh. Nah sekarang udahlah, gerakan mahasiswa ini jangan sok-sokan kemudian mengatakan bahwa dunia digital itu adalah tanda kita individualis dan lain sebagainya. Udah, kita berdamai dengan dunia digital itu, kemudian tampil sebagai smart digital spesialis, itu sebagai produsen digital gitu yang kemudian berpengaruh terhadap situasi-situasi sosial itu. Dan itu banyak sekali hal yang kita bisa lakukan sebetulnya gitu, memotret orang-orang miskin gitu kan, membangkitkan kesadaran publik bahwa di sekitar kita itu masih ada orang-orang yang tersisih gitu. Betul. Nah kalau kan kita sebenarnya bisa lihat beberapa gerakan-gerakan, khususnya kalau kita ngamatin digital ya, pasti akan pernah mendengar nih namanya Presiden Gen Z. Gen Z, ya. Terus ada Pandawa Group yang concern terhadap isu-isu lingkungan, termasuk sampah dan segala macam. Nah sejauh mana sebenarnya gerakan mahasiswa ini atau instansinya, organisasinya ini welcome terhadap hal-hal demikian, mencoba untuk menyusun visi agar terlibat dalam aktivis atau gerakan-gerakan kampanye isu di sosial media gitu loh. Iya, justru sebenarnya memang gerakan mahasiswa itu harusnya mengambil sektor itu, Bang. Kayak sampah dan lain sebagainya tadi gitu kan. Kenapa? Karena selama ini masalahnya adalah gerakan mahasiswa itu menciptakan orang-orang generalis. Gimana itu maksudnya? Generalis itu dia menguasai teori-teori umum gitu, pandangan-pandangan umum, tapi abai terhadap realitas sekitarnya gitu. Jadi dia bisa ngapalin beragam teori gitu dan tokoh-tokoh pemikir gitu, tapi dia tumpul dan mandul ketika melihat realitas gitu. Nah, jadi kita menciptakan generalis tapi gagal untuk menciptakan spesialis gitu. Padahal gerakan mahasiswa itu lewat kultur kaderisasi yang dia bangun, fungsinya itu adalah mencetak individu lewat program individuasi, makanya disebut individuasi. Mereka di kader itu supaya mereka punya keterampilan gitu. Nah cuman gerakan mahasiswa itu kadang-kadang nggak konsentrasi ke sana membangun keterampilan gitu, karena setiap hari itu dialog demi dialog, dan orang yang dianggap bernilai di gerakan mahasiswa itu orang yang pandai berbicara, pandai ngomong gitu. Padahal kan kita harus menghargai juga mereka yang punya keterampilan teknis gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang tersisih tuh mereka tuh. Akibatnya kita seringkali gagal untuk menciptakan spesialisasi tertentu. Nah kita misalnya di IMM itu sekarang berupaya untuk mencetak atau membangun pusat studi unggulan. Nah tujuannya apa? Supaya kemudian mereka ini bisa tercipta sebagai spesialis tuh di dalam tuh. Adakan itu apa aja nih pusat studinya? Pertama kita punya studi anti korupsi, konsentrasinya ke isu-isu korupsi gitu ya, karena korupsi itu udah mengakar gitu. Kemudian isu-isu agama, ada pusat studi agama, kemudian ada pusat studi perempuan, Melnisi, kemudian ada pusat studi sosial gitu. Nah itu goalsnya itu apa nanti? Goalsnya adalah menciptakan akademisi yang sebetul-betulnya akademisi gitu. Nah tujuan IMM kan menciptakan akademisi, tapi faktanya jarang ada anak IMM itu yang mengisi pos strategis dalam kampus tuh. Nah sekarang kita ingin lebih praktikal dan lebih realistis. Betul. Nah kalau balik lagi nih tadi nih, kayak kita bicara bahwa ada antipati dari pelaku organisasi ya, para aktivis terhadap perubahan terkhususnya pergerakan zaman ini yang semakin mengarah ke digital nih. Nah kira-kira kalau aku lihat kan gini Mal, kayak potret perkaderan atau sistem yang ada di organisasi saat ini itu kayaknya masih sangat menginduk atau mengekor kepada bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh generasi 98. Iya. Yang kalau kita tarik ke zaman sekarang itu menjadi kurang relevan. Iya betul. Nah, ada nggak sih upaya-upaya perubahan yang memang dilakukan di teman-teman aktivis ini untuk mencoba menyesuaikan dengan zaman terhadap apa yang harus dilakukan nih biar gerakan kita itu tetap mendapat perhatian dan
berdampak terhadap kehidupan dan sosial gitu. Ada paradoks sebetulnya di dunia gerakan mahasiswa itu. Paradoksnya adalah semakin dia mengetahui sejarah masa lalu, semakin dia ke belakang. Padahal kan fungsi sejarah itu sebetulnya adalah mendorong ke depan. Gitu. Kata Soekarno, kita ini belajar sejarah bukan demi menangkap abunya, tapi menangkap apinya tuh. Nah kita misalnya dari dulu Budi Utomo gitu kan, kemudian sejarah PPI melahirkan Sumpah Pemuda, ya, kemudian masuk ke pergerakan nasional, ke reformasi dan lain sebagainya. Yang kita tangkap dari mereka itu adalah semangat sosial dan nasionalisme yang kuat tuh. Nah itu yang kemudian kita tanamkan di dalam diri, tetapi di dalam praktiknya kita harus beradaptasi dengan situasi-situasi yang ada sekarang tuh. Nah, situasi apa yang sekarang terjadi? Situasi bahwa hampir seluruh masyarakat di Indonesia itu paling enak mempengaruhi mereka itu lewat handphone tuh. Nah, maka kita harus terintegrasi dengan ruang itu gitu. Kalau kemudian kita mau melahirkan atau mendorong mereka untuk berubah, itu mendorong mereka untuk bangkit, sekarang kita harus terintegrasi pada dunia digital itu gitu. Habil itu ya. Nah, kalau ini nih, karena aku beberapa kali berkomunikasi ya dengan maba-maba sekarang itu kayak mahasiswa yang baru-baru semester awal gitu ya, tanya gitu. Kenapa kalian kemudian menjadi malas untuk tergabung dalam organisasi? Nah, jawaban mereka adalah sebagian adalah karena senioritas. Nah, entah mereka itu beneran tahu atau sekedar melihat info-info yang beredar di sosial media atau gimana gitu loh. Nah, pertanyaanku sebenarnya adalah emang ada masalah apa dengan senioritas yang ada di pergerakan mahasiswa yang kamu amati gitu, Mas? Kalau saya lihat sih sebenarnya, jikapun masih ada senioritas atau seniorisme, bahasa saya itu seniorisme bang. Kenapa? Senioritas itu kan bagus bang, artinya kita punya kedekatan lah kepada senior, itu kata sifat. Yang lebih ekstrim dari itu adalah seniorisme. Menjadi ideologi ya? Iya, jadi akhirnya pikiran dan tindak laku senior itu kita tiru habis-habisan. Nah itu yang keliru. Nah sekarang saya melihat bahwa kultur seniorisme atau senioritas itu sekarang udah mulai terkikis tuh. Jadi kalau masih ada senior yang masih petantang-petenteng, itu masih sisa-sisanya aja tuh mereka. Oknum ya? Oknum tuh. Nah saya melihat bahwa kultur gerakan mahasiswa itu sudah mulai egaliter. Ya, dan harusnya memang ke sana tuh. Dalam bahasa saya, kalau kita menjadi senior, itu jadilah senior seperti Cokroaminoto. Kayak mana tuh? Melahirkan banyak orang bang. Itu ada Musso, ada Soekarno gitu, dan lain sebagainya kan. Nah kalau kita junior, jadilah seperti Soekarno. Soekarno itu adalah junior pengamat yang baik tuh, kemana-mana ikutin Cokroaminoto gitu. Dia menangkap apa yang harus dipelajari dari si Cokro dan dia melakukan gitu. Gak kemudian kita nih membebek aja gitu ke senior gitu kan, apa yang dilakukan kita lakukan juga, tapi nggak mengambil makna positif dari diri mereka gitu. Saya sebagai seorang teoritisi gitu ya, orang yang senang dengan dunia teori, belakangan ini saya senang pada senior yang membawa saya pada realitas praktis gitu. Ada senior saya Najib Prasetyo gitu ya. Ini orang yang dulu banyak saya tentang gitu, minimal dalam pikiran gitu. Tapi beliau ini ketika misalnya saya di Jakarta atau beliau ada di Jogja, yang beliau perlihatkan itu adalah kekerabatan terhadap realitas. Jadi dia selalu ngajari, coba lihat tuh mal itu situasi sekarang itu seperti ini. Kalaupun misalnya kau mau rubah ini tuh caranya kayak begini dan lain sebagainya. Saya pikir itu pola yang bagus gitu ya. Jadi betul-betul orientasi kita adalah membesarkan, mendidik junior itu dengan potensinya masing-masing, jangan dikekang. Betul. Jadi hapuskan senioritas gitu. Ya, jadi apa ya, maksudnya kayak yang sering kita tercermin itu kan sebenarnya adalah yang memang kayak seniorisme itu yang kita bilang tadi, bahwa kadang-kadang beberapa oknum senior ingin membentuk kader seperti apa yang dalam pikiran si senior. Padahal kader itu kan manusia yang merdeka. Iya. Dia punya kebebasan berpikir, bertindak dan segala macam. Maka semestinya kita itu sebagai senior men-trigger dia, menstimulus dia untuk memaksimalkan potensinya gitu. Tapi ya akan selalu ada oknum yang kayak gitu tuh, yang memberikan perintah atau bahkan memberikan aturan bahwa pertama senior tidak pernah salah, kedua senior kalau salah kembali ke aturan pasal pertama. Ya itu adalah
hal yang sangat menyesatkan tentunya. Iya, gimana caranya kita ngubah negara itu ngehantam feodalisme kalau di dalam organisasi aja terjadi praktik feodalisme itu kan? Betul. Jadi junior yang baik adalah junior yang sering mendebat seniornya, harusnya Betul, iya harusnya begitu. Dan senior yang baik mereka yang dewasa terhadap kritik dan juniornya. Tapi kalau dalam kita bicara tentang personalmu lagi deh, kamu kan di DPD nih sekelas gubernur lah, berarti di atasmu kan masih ada DPP nih sekelas presiden dan kabinet-kabinetnya. Nah kalau di tataran yang atas-atas itu masih ada nggak sih senioritas terkhusus ke dirimu sendiri gitu? Saya beberapa kali beberapa oknum senior itu mencoba untuk mendikte gitu. Ada ya? Ada tuh, tapi kan dari sononya saya ini bebas pak, gitu kan. Beberapa orang misalnya di oknum gerakan mahasiswa itu, mereka itu diikat di awal oleh seniornya gitu. Dengan cara apa? Mereka dibiayai untuk biaya-biaya politiknya mereka gitu kan. Terus saya kan enggak gitu. Jadi saya bebas aja gitu. Dijadikan pion ya, bisa mengamati pos-pos tertentu ya? Iya betul. Nah kadang-kadang kan gerakan mahasiswa atau struktur itu kan harusnya primer tuh keberadaan struktur gitu. Dia yang paling kuat. Masalahnya adalah struktur itu kadang-kala hanya dijadikan sebagai instrumen untuk kepentingan utama. Apa itu kepentingan utama? Mendorong dan mendongkrak senior tuh. Nah di situ akibatnya kita ini makin hari makin mundur karena kita mengabdinya bukan kepada organisasi tapi pada senior. Jadi gitu ya. Ini buat ini ya, kita mau akhiri diskusi ini kayak panjang juga nih. Jadi kalau poin pentingnya adalah teman-teman nih yang baru mau gabung organisasi, salah satu ciri-ciri bahwa senior itu toxic adalah dia memerintah. Iya enggak? Bukan mengajak berpikir. Kemudian yang kedua, dia mengintervensi terhadap hal-hal yang harusnya dilakukan oleh juniornya. Kayak misalkan kamu harus ini, kamu harus itu. Ya itu adalah tanda-tanda bahwa senior ini bermasalah gitu. Iya. Silakan cari guru-guru yang lain gitu ya. Iya, kalau menurut saya, kalau saran kepada teman-teman di dunia digital gitu ya. Jadi tugas kita ini kalau melihat seniorisme atau senioritas itu bukan untuk kemudian ikut dalam arus atau melawan arus. Kita harus membuat arus yang baik. Jadi jangan juga kemudian kita membangun konflik dan oposisi primer ini terhadap senior itu. Bangun aja kultur egalitarian itu di mana kita dengan mereka itu sama gitu ya. Nah tujuan Islam itu kan kayak begitu tuh. Apa yang membedakan kita ini ketakwaan itu, bukan status siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Ya begitulah ya. Dan ya realitanya memang begitu. Tapi saya pikir memang dalam dunia organisasi akan ada hal positifnya dan negatifnya. Hal-hal positifnya itu balik lagi nih, kita mau ngambil apa enggak. Iya. Karena ada juga nih orang-orang yang tergabung organisasi tapi yang didapat negatifnya doang. Iya benar, betul banyak. Saya sering bercanda bang, gitu. Saya bilang bahwa organisasi mahasiswa itu prestasi terbesarnya apa? Melahirkan pengangguran. Karena makin hari kita makin terjun dalam gerakan mahasiswa atau organisasi mahasiswa, kita itu makin lupa justru dengan keterampilan atau kualitas pribadi kita. Karena sibuk dengan ngurusin orang lain, dia politik dan lain sebagainya. Sampai itu harus dirubah tuh. Sampai lupa untuk mengupgrade life skill gitu. Iya betul. Kemampuan untuk bertahan hidup. Jadi hari makin tumpul kita kan. Segitu aja ya, karena ini tidak terlalu panjang. Jangan lupa nih, dibeli nih buku terbitannya MD Publisher. Ini adalah karya dari teman-teman Madrasah Digital. Silakan dibeli, atau kalau teman-teman berminat untuk menerbitkan buku, silakan hubungi aja nih MD Publisher. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye.